Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat pagi ya, selamat berjumpa kembali dengan Benro Pola untuk channel. Pagi hari ini kita akan mereview proses untuk pembuatan box so ya, subwoofer SW118. Ini sedang dilakukan untuk penambahan amunisi lur ya. Ini kita sedang buat lagi. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk ini komponen speakernya juga sudah siap ya. Kita masih memakai produk dari Sinar Baja Fabulous 113186, juga speaker support dari Bonanza Park ya. RNZ tipenya file 5in yang kita pakai. Ini seperti ini lor. Ini sedang mastek apa mastek. Sedang diproses ya. Ini untuk cover depannya juga sudah jadi. Cover depannya seperti ini lor. Jadi ini box ini pembuatannya benar-benar presisi karena cover depannya itu bisa dilepas seperti ini. Ini harus benar-benar presisi. Setelah kemarin kita acara cek sound dan untuk hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan ya hasilnya. Untuk subwoofernya itu bagus banget hasilnya. Kemarin saya nggak bisa review secara lengkap karena kebetulan saya sedang setting ya. Saya sedang setting jadi nggak fokus untuk video. Tapi hasilnya alhamdulillah bagus banget. Terutama di posisi belakang. Ini sedang kita lakukan proses untuk pembuatan racing midnya ya. Ini bahan-bahan yang sudah siap, dirakit sama mastek. Nah, ini sudah siap semua lor, sedang diproses. Untuk kemarin itu hasilnya sangat bagus ya. Oh iya, ini jasa kita pakai punya SKJ kemarin yang kita pakai kemarin untuk nomor teleponnya. Untuk telepon kemarin kita pakai genset ini SKJ Audio. Nah ini boxnya ya, kita kemarin baru pakai 16 subwoofer single. Nah, ini sama ini. Dan kita ada menambah lagi nanti 8 box lagi ya. Untuk menuju 24 subwoofer. Ini kemarin setelah kita coba ya, setelah kita tekstonkan dengan komponen lengkap ya, totalnya banyak. Kita setting untuk volume mundur, untuk tingkat kemundurannya itu sangat kecil loh ya. Jadi ketika kita mainkan di depan itu ya, satu misal kita di depan seperti ini, jarak kurang lebih sekitar 5 meter, kita nggak tahan ya, nggak kuat untuk dada, nggak kuat di dada itu sesek, nggak kuat. Tapi ketika kita di belakang ya, samping sini aja, di samping sini dia sudah hilang ya, sudah hilang banget. Ketika kita ke belakang ke sini, nah satu misal jarak segini, kita duduk di belakangnya seperti ini, kita masih bisa ngomong-ngomong dengan teman di sebelah kita, itu masih ngomong, nggak perlu apa, kita berbicara itu komunikasi, kita nggak perlu saling menempelkan telinga atau kan teriak-teriak. Jadi kita ngomong biasa pun masih bisa tembus, masih bisa terbaca dengan jelas, maksudnya bisa terdengar dengan jelas ketika kita ngomong dengan lawan bicara kita itu. Jadi tidak terganggu di belakangnya itu. Jadi untuk tingkat ke belakangnya, mundur ke belakangnya itu perbandingannya satu dan belakang itu ya. Misal di depannya ada 80% ya, 20% ke belakang. Mungkin nggak ada. Ya. Jika bisa jadi nggak ada. Karena kecil banget. Benar. Ya, jadi ke belakangnya itu. Ketika kemarin dicek untuk genset ini ya, untuk Mas Mul yang di belakang kan ini sedang memeriksa
ampernya, genset keluarnya berapa, itu di belakang itu dikira belum bunyi loh. Loh, kok masih kecil suaranya, tapi ketika dilihat ampernya itu naiknya udah ya, ini. Ketika dilihat ampere per pasnya itu sudah menghasilkan sampai 30-35 ampere, padahal di belakang itu belum bunyi katanya. Belum bunyi tapi ampernya sudah 30-35 ampere per pasnya. Kemarin itu bisa lebih sampai 38 nih. Itu padahal baru tekson awal, belum kita gas yang sepenuhnya itu nanti. Itu di belakang itu loh kok belum bunyi itu. Padahal ketika orangnya berpindah ke depan speaker sini itu langsung kaget. Ya, jadi untuk box ini menurut saya itu responnya dapat. Responnya itu lebarnya dapat. Jadi ada jenis box lain itu ya. Ketika kita putar DJ atau apa katakanlah, itu bagus. Ketika kita pakai ketika kita putar musik dangdut, itu seperti ada frekuensi yang hilang, kayak nggak keluar gitu. Nah itu kebanyakan seperti itu ya box biasanya. Tapi kalau ini kemarin itu hasilnya alhamdulillah bagus banget. Jadi semua genre kita coba dan hasil audionya itu semuanya keluar. Nah itu loh yang sulit. Jadi apa itu dipakai buat low-nya itu juga keluar. Terus apa ya, bahasa mudanya itu dia biasanya kalau box itu jumlah sedikit dia enak, begitu kita tambahkan jumlahnya karena di versinya dia tidak matching atau dia ada terjadi miss di sana, ada terjadi cancelling di sana, itu menyebabkan kerasnya itu hilang. Jadi tinggal blur gitu tapi kerasnya hilang. Kalau ini enggak loh. Kemarin kita coba, kita matikan berapa box, kita coba samingnya seperti apa, samingnya bagus banget. Jadi ketika kita tambahkan dia dB-nya langsung naik, hasil audionya itu bagus, langsung naik banget itu. Ya, jadi bagus lah menurut saya itu kemarin itu dengan hasil seperti itu. Ketika kita di belakang boxnya itu sangat kecil untuk hasil audio mundurnya. Pertama itu, kedua responnya juga dia lebar banget. Dalam artian lebar di sini dia mampu mengcover hampir semua frekuensi subwoofer. Jadi dia responnya bagus, maksudnya itu. Kedua itu, dan ketiga, ketika kita tambahkan jumlah speaker atau jumlah box dengan jumlah yang lebih banyak, dia untuk cancellingnya hampir tidak ada, minim sekali ya. Itu kita tambahkan kan itu bisa terbaca. Satu misal ya, kita menggunakan alat ukur, kita cari cancelling, terlihat cancellingnya itu. Kadang ada juga yang ketika kita smart live itu hasilnya seolah-olah bagus, tapi begitu kita bunyikan itu aneh. Nah itu ada juga ya. Tapi ini kemarin enggak, begitu dia summing hasil audionya langsung bagus banget. Nah inilah kalau menurut saya keunggulan dari box Suwo SW118 ini kemarin ya. Jadi hasil audionya untuk tingkat kemunduran itu sangat kecil, kedepannya bagus, kurang lebarnya dia mulai bisa terdengar. Untuk hasil audio bagusnya sudutnya segini loh. Nah, segini sudutnya segini, kurang lebih segini sudutnya sudah mulai bagus. Kalau kita mundur ke belakang ke sini, dia itu sudah hilang, dia hilang. Apalagi ke depan ke belakang sini, nah ini hilang banget, udah kecil banget. Nah, perbandingannya satu ya berapa ya, 20 banding 80% lah kurang lebih. Kalau seumpama kita bisa apa itu gambarkan seperti itu. Nah kalau mulai di sini sudah mulai bagus, semakin ke depan sini dia semakin melebar hasilnya, fokusnya bagus. Terus tembak ke depannya lurus loh, tembak ke depannya lurus. Ini wow keren, langsung mantep banget loh. Itu kemarin udah hasil radio bersuara SW118. Terus kemarin ada juga power yang dipakai apa? Kalau power yang kita pakai masih sama loh. Kita semuanya pakai umbro semua ya. Jadi mohon maaf, di situ ini banyak sekali. Di sini banyak pilihan power ya. Power itu banyak. Baik pabrikan semua merek, hampir semua merek ada di sini. Nah, ada yang merek
A, B, C dan lain sebagainya itu semuanya ada ya. Tapi memang kita ingin membuat konsep semuanya kita produksi sendiri, kita full umbro. Nah, karena sesuai dengan tema kita Jazz Flight itu adalah murni audio custom produk lokal Indonesia ya. Jadi kemarin kita pakai tes Jazz Flight semua untuk powernya. Jadi kita nggak pakai komponen impor atau apa itu namanya bell up. Kita semuanya pakai umbro, asli umbro. Bisa dibuktikan ya teman-teman yang nggak percaya, nanti bisa langsung menuju ke sini untuk melihat seperti apa power yang kita pakai. Nah, ini lor ya. Jadi powernya kita kemarin pakai Jazz Flight semua kelas H yang versi 3U lor. Kita pakai kelas H yang biasa kita pakai buat balap itu, sekarang kita pakai buat karnaval ya. Seperti itulah kurang lebih teman-teman hasil yang kita dapat dari uji coba untuk sound karnaval yang kita bangun kemarin. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Permintaan request dari teman-teman untuk hasil yang kemarin yang kita dapatkan seperti apa. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan loading karnaval tanggal 17. Ada beberapa jadwal yang sudah masuk. Nanti kita akan review juga video di sana ya. Oke, makasih teman-teman ya sudah menyimak video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Maju terus untuk audio rakitan Indonesia. Salam seduluran dari Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.